لا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا. آمين يا رب العالمين. Bagaimana ibu-ibu, sehat semua bu? Alhamdulillah. Ya bah, liburannya anak-anak kondusif, aman? Atau ndak pakai liburan sudah? Wes di omat tok ya? Ndak apa-apa, karena cuaca juga lagi kurang bagus. Saya kemarin ngajak anak-anak jalan, rugi tiket. Karena udah terlanjur masuk, udan terus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi wahananya ndak bisa dipakai. Mau ngapain kita sekarang? Mau pengajian ya? Baik ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini nuansanya nuansa liburan banget ini. Nggak tahu entah panjenengan atau saya ini yang mikir. Saya ngelihat anak-anak saya tadi isu-isu salin, istakon. Kita mau kemana? Mau beli apa segala macam. Tak pikir, waduh kok ngaji yo. Tapi ya sudah lah ya, mudah-mudahan semangat selalu. Amin. Ini doa lebih pantas buat saya dibanding buat panjenengan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Semangat. Jangan lemes. Sampai bukunya pun saya tidak bawa ini. Karena saya dari Kasembon hari Sabtu malam. Saya tidak pikir bakal ada pengajian. Saya datang udah wes bawa kelambi cok. Sudah, lanjut. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pada bab yang ke-36, yaitu bab berbicara tentang perusak amal. Tentang apa bu? Perusak amal. Jadi kalau amal kita kemasukan perkara ini, maka langsung seketika amalnya oleh Allah ditolak. Langsung gak keterima belas. Pertanyaannya sekarang, apa amal itu? Riya. Kemudian kalau orang itu melakukan suatu amalan ternyata riya. Setelah dia ngerti, kemudian dia tobat. Pahalanya balik apa enggak? Hah? Jangan ngiro-ngiro ilmu, ngawur ngiro. Lah Anda mainnya main insting kira-kira. Jangan main kira-kira bu, ini majelis ilmu ini. Balik apa enggak amalannya? Ya enggak apa-apa. Ya, inilah tujuannya duduk di majelis ilmu kan. Para ulama menyebutkan ada syaratnya. Apabila, dengerin baik-baik. Apabila dari awal niatannya ikhlas karena Allah. Jadi masuk ke masjid, dia mau sholat duha, misalkan. Tidak ada niatan kepingin dilihat orang, tidak ada niatan kepingin mendapatkan pujian dari orang lain, tidak pernah punya niatan kecuali hanya kepingin sholat duha mencari pahala dari Allah. Sholat. Masuk dia. Setelah dia sholat, tiba-tiba ada orang masuk. Setelah ada orang masuk, setelah dia selesai sholat, orang yang masuk tadi ngomong, Masya Allah, panjenengan ini memang luar biasa. Di waktu orang lain liburan, panjenengan tetap pengajian loh, Masya Allah gitu kan. Akhirnya yang awalnya tadi niatannya murni karena Allah, tanpa dia sengaja ada orang yang melihat kemudian memuji.
ternyata pujian dari orang itu merusak niatannya. Wah, sekarang ada orang yang tahu. Akhirnya dia merasa wes alhamdulillah enek sing eruh. Yang awalnya ikhlas kemudian menjadi riya. Karena riya itu tiga. Di awal sebelum beramal, di tengah-tengah ketika beramal, dan setelah amalnya selesai. Itu tiga-tiganya bisa masuk. Nah, orang kasus ini tadi, setelah dia selesai beramal, ada orang yang memuji kemudian merusak niatnya. Apa nasib amalannya dia? Diterima enggak sama Allah ibadahnya tadi? Enggak. Nah, untuk yang semacam ini, kalau kemudian dia sadar, lalu tobat, pahalanya kembali. Kenapa pahalanya kembali? Karena dari awal dia tidak meniatkan apapun kecuali hanya untuk Allah. Itu dari awal. Ternyata nanti kemudian muncul riya, terhapus amalannya. Kalau dia tobat, amalannya kembali. Karena apa? Karena riya bukanlah dasar dari awal amalannya dia. Faham sampai sini? Kapan amalan itu pahalanya bisa kembali ketika seseorang itu riya? Ketika riyanya tidak muncul dari awal. Awalannya betul-betul ikhlas hanya karena Allah, tapi setelah muncul orang yang melihat, kemudian mendapatkan pujian, kemudian hatinya menjadi rusak. Itu keadaan pertama. Anda bisa baca ini dalam kitab Tauhid, penjelasan para ulama, termasuk Syekh Utsaimin. Yang kedua, rahimahullah. Memang niatannya dari awal riya. Dia bikin masjid, kepingin ketok lek DE sukses. Ada apa enggak? Ada sebagian tempat itu, standar kesuksesan kalau seseorang merantau, dianggap sukses di kampungnya, kalau di kampung itu dia bangun masjid. Di mana itu? Oh itu, jangan nyebut tempat. Sarah nanti. Pokok ono ziat. Nah, maka untuk yang semacam ini khawatirnya apa? Dia membangun masjid tadi, dia melakukan ibadah tadi, yang awalnya mendapatkan keutamaan oleh Allah dibangunkan satu istana di mana? Di surga. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Tapi ingat, ada kalimat apa? Lillah. Nanti dari kalimat lillah ini, panjenengan jadi tahu arah dan artinya. Man. Barang siapa. Bana. Membangun. Nah ini penting. Lillahi. Untuk siapa? Allah. Berarti niatannya karena siapa? Karena Allah. Sama contoh yang lain. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah li rabbika. Maksudnya li rabbika itu, Bu, lakukan salat itu hanya untuk Allah. Hanya karena Allah. Contoh yang lain. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah haji, tunaikanlah umrah lillah, hanya karena Allah. Contoh yang lain yang panjenengan semua sudah hafal. Inna salati wa mama lillahi rabbil alamin. Sekarang lihat. Man bana lillahi, berarti ini artinya apa? Gampangan, Ibu. Ikhlas. Masjidan. Banallahu. Allah akan membangunkan untuknya lahu baitan fil jannati. Di mana? Di surga. Tapi ini bukan cuma bangun masjid, tapi berkaitan dengan urusan apa? Hati, niate gawe opo. Itulah semua amalan dari dalam agama Islam, pondasinya dua. Semua Anda tulis. Semua amalan di dalam agama Islam memiliki dua pondasi. Fundamental. Nomor satu, ilmu dulu apa ikhlas dulu?
Ilmu dulu apa ikhlas dulu? Ilmu. Nomor satu apa? Ilmu dulu. Maka itulah ada hadis dari Ibunda Aisyah, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapapun yang melakukan amalannya berbentuk apapun, ternyata amalan itu tidak ada tuntunannya dari Nabi. Ini kan faktor ilmu. Atau diamalkan, tapi pengamalannya tidak seperti yang Nabi ajarkan. Ini kan ilmu. Kalau dia melakukan tidak seperti yang Rasul perintahkan, tidak seperti yang Rasul lakukan, tidak seperti yang Rasulullah Muhammad SAW ajarkan, apa nasib amalannya? Fahuwa raddun. Maka amalan itu tertolak, sia-sia. Mardud, tertolak. Nomor dua, apa pondasi paling utama? Niat. Apa niat? Anda tulis dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Dalam surah Al-Bayyinah ayat berapa? Ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Nomor satu, tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk liya'budullah. Di surah apa? Ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak mungkin menciptakan jin, Allah tidak akan menciptakan manusia kecuali hanya untuk satu tujuan, ibadah. Maka sejalan dengan Al-Bayyinah ayat yang kelima, mereka yaitu kita manusia ini, wa ma umiru, tidak diperintah apapun illa kecuali. Berarti perintahnya cuma berapa? Satu ini dok. Apa yang Allah perintahkan itu? Liya'budullah. Disuruh apa? Ibadah. Tapi ibadah itu ada sifatnya. Gak sakarpe dewe. Bukan ibadah sesuai dengan nafsunya manusia. Bukan ibadah dengan apa yang dipandang baik oleh manusia. Tapi ibadah itu mukhlisina lahuddin. Dalam sifat ikhlas. Setelah ikhlas, baru kemudian hunafa. Hunafa itu apa? Lurus mengikuti apa yang Nabi Muhammad ajarkan. Faham gak? Jadi ada dua pondasi besar di dalam ibadah. Nomor satu, ilmu. Nomor dua, ibadah. Wes panjenengan bolak-balik juga tidak apa-apa. Panjenengan bolak-balik juga tidak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi, condong ilmu nomor satu. Karena orang tidak akan bisa ikhlas kalau tidak punya ilmu. Maka ilmu dulu, supaya ibadahnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Yang kedua, apa yang telah diajarkan oleh Nabi dilakoni, supaya apa yang kita lakukan tadi diterima, niatannya harus ikhlas. Paham gak? Nah, sudah. Maka kalau dari awal niatan awalnya bukan karena Allah, misalkan contoh tadi bangun masjid, cek ketok merantauku berhasil, sukses, maka saya harus bangun masjid di kampung. Beli tanah, dibangun masjid, dan rata-rata bu, maaf gitu, kalau panjenengan datang ke kampung ini, tempat ini, tidak ada yang jelek. Mewah-mewah luar biasa. Nggih apa nggih? Ala koyok Roy. Iya Pak, iya. Mewah-mewah bu, bagus, luar biasa. Nah, maka kalau niatannya beleset, yo eman. Seperti panjenengan yang tiap hari pindah-pindah majelis taklim. Kalau niatannya tidak lurus karena Allah, eman-eman bu, rugi. Ya. Nah, maka yang pertama, kalau dari awal ikhlas, ternyata di akhir ada gangguan, akhirnya riya. Kemudian orangnya tobat, pahalanya balik. Karena dari awal niatannya karena Allah. Tapi yang kedua ini yang bahaya. Memang dari awal dia tidak meniatkan amalannya itu untuk Allah. Tapi dari awal memang apa? Cek ketok calon mertua. Dari awal niatannya apa? Cek kepilih jadi anggota legis. Saya tidak ikut ngomong, panjenengan yang ngomong. Yang ketiga, nyumbangnya akeh, cek pantes jadi ketua takmir.
Jadi niatan-niatan itu semua dari awal bukan karena Allah. Kalau yang seperti ini, Bu, terus orangnya tobat. Aduh, getun rek eman, terus kadung metu duwe akeh. Lah kok gak dadi ketua takmir, wis tak tobat wis. Karena tujuannya tidak apa? Tidak terwujud, tidak tercapai. Ia tobat, pahalanya kata para ulama ndak balik. Nah, maka ya ini saya bukan nyuruh ya. Kalaupun harus, wis minimal pertamanya ikhlas. Sehingga nanti kalau panjenengan tobat, pahalanya bisa kembali. Tapi yo kalau mau lebih top lagi, yo harus ikhlas dari awal. Itulah sebelum beramal, Bu, dikasih banyak tanda tanya. Untuk apa? Untuk siapa? Cari apa? Mau kemana? Engko lek ganok menungso sing delok ya opo? Itu dipasang di sini. Tujuannya apa? Agar betul-betul apa yang Anda lakukan murni karena Allah. Sekarang saya tanya, dari dua tadi, ilmu dan ikhlas, ilmu ini tujuannya apa sih, Bu? Supaya sesuai dengan yang Nabi Muhammad ajarkan. Ilmu dan ikhlas, mana yang lebih susah untuk ditoto? Cocok. Ikhlas. Karena kalau ilmu, panjenengan buka Google, ketemu. Bagaimana sih sifat puasanya Nabi? Buka Google, ketemu. Kalau Anda mau tahu tentang sholat tahajudnya Nabi, yo apa sih sholat tahajud yang sesuai dengan ilmu supaya tahajud saya diterima? Buka Google, ketemu. Buka YouTube, buka YouTube, Anda kan racing bener malah guyuin. Buka ya wis, saya tak manut salah wis ya. Buka YouTube, ketemu. Atau Anda cek, buka kitab, buka buku, beli buku di toko buku, ketemu. Itu kalau sesuai tuntunan Nabi, yaitu ilmu. Gampang, tapi ikhlas. Waduh, abote luar biasa. Justru sekarang ini tantangannya orang yang sudah punya ilmu, yo ikhlas tadi. Karena sekarang zamannya medsos, gak posting, gak keren, gak pasang status, ngeluh. Mana? Yang habis dapat bunga, ucapan selamat hari ibu dari anaknya, lek gak dipasang di status kok gak keren. Siapa yang kemarin dapat bunga dari anaknya? Angkat tangan. Nggak ada. Sakno heram. Ya Allah. Umi saya saja sampai nyindir di grup WA. Mudah-mudahan umi saya lihat ini. Itu screenshot postingan status teman-teman yang mungkin saya juga nggak tahu itu screenshotan dari mana itu. Cuma umi saya lek nulis dewi kira-kira gak iso lah. Jelas screenshotan, srek. Dipasang di grup keluarga. Cereng. Selamat hari ibu. Untuk anak-anakku, ibu mendoakan. Loh kok bahasa awak ibu ini mulai kapan nih? Nah itu kan kode. Anak kok gak sing nyai kembang. Astagfirullahaladzim. Sudah. Mbak Ibu, intinya perhatikan yang pertama, di setiap semua amalan yang Allah perintahkan kepada kita, ada dua pondasi fundamental. Nomor satu, ilmu, supaya amalannya sesuai tuntunan Nabi. Yang kedua, harus ikhlas. Kemudian, perkara yang kedua, kalau dari awal niatannya ikhlas, kemudian di akhir-akhir rusak, kalau orangnya tobat, pahalanya bisa kembali. Tapi kalau dari awal memang tujuannya bukan karena Allah, tujuannya untuk sesuatu dari perkara duniawi, dikatakan oleh para ulama, walaupun orangnya tobat, pahalanya tidak akan kembali. Sudah, sekarang kita baca. Bab yang ke-36, yaitu bab ar-riya. Bab yang berbicara tentang riya. Anda lihat itu, riya itu apa? Dari kata melihat. Berarti riya orang yang amalannya tujuannya kepengen dilihat. Dan hati-hati. Niat itu urusan hati atau fisik? Hati. Maka tidak bisa seorang pun tahu niatan orang lain. Orang yang posting pasti riya atau belum tentu riya. Jadi oleh posting ya pengen didelok kan mesti ya. Lah Anda posting gak ada yang lihat, buat apa diposting? Ya susah juga jelasinnya ya. Nah tapi secara niatan apakah pasti merusak niat?
Belum tentu. Karena orang yang posting, Bu, macam-macam tujuannya. Iya, Banda. Nomor satu, bisa jadi ingin menyemangati orang lain. Boleh, Banda? Boleh. Lawang sodakoh, ayatnya panjenengan tahu? In tubdus sodakati fani'immahi. Kalau kalian tampakkan sedekah kalian, kata Allah apa? Fani'immahi. Sebaik-baiknya sedekah itu. Tapi oleh para ulama dijelaskan, bagaimana maksud menampakkan sedekah itu oleh Allah dikatakan sebaik-baiknya sedekah. Padahal menampakkan, bukankah yang tersembunyi yang terbaik? Tunggu dulu, oleh para ulama dikatakan menampakkan itu tujuannya untuk memotivasi orang lain. Ada dalilnya enggak? Ada. Apa dalilnya? Nomor satu, ada seorang sahabat Nabi sodakoh. Sodakoh cilik, elek, remeh. Kalau dihitung secara apa? Nilai. Kalau dihitung secara apa? Kuantitas. Kan organik. Tapi ada ceritanya ini. Apa ceritanya? Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat untuk nyumbang karena para sahabat mau perang. Dalam keadaan di zaman itu zaman yang orang itu kalau bahasa kita, krismon. Akhirnya para sahabat bergeming. Rasulullah bilang, ayo sodako, yuk kita mau perang. Para sahabat menangkap, sodako apa gak duwe apa-apa. Mereka menganggap apalagi yang bisa kami sedekahkan. Apa yang terjadi, Bu? Salah seorang sahabat langsung ngadeg, siap ya Rasul, tunggu sebentar, saya mau sodako. Sahabat mikir, oh positif bokeh, ini iku loh. Wong keadaan seperti ini. Pulang dia ke rumahnya, gelar surban, piring dilebokno, gelas dimasukkan, wajan masuk, kain-kain masuk, kewabek dibenggol, ngerti dibenggol? Terus dipanggul, dibawa ke hadapan Nabi, sama Nabi dibuka, seret, seret, seret. Apa kata Rasulullah? Semoga Allah menerima apa yang kamu sedekahkan dan Allah memberkahi apa yang masih kamu tinggalkan. Sahabat yang lain lihat, loh, mek ngono tok wani sodako. Padahal di rumah saya ada yang lebih bagus daripada itu. Iki sing elek gak izin kok. Terus sahabat yang lain pada pulang. Sudah dibawa semua yang bisa disedekahkan. Sampai disebutkan dalam riwayat tadi, sampai menggunung sedekah di hadapan Nabi. Terus ibu-ibu bayangin, Bu. Apa kata Nabi Muhammad tentang orang yang menjadi pelopor? Rasulullah bilang apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Orang yang menjadi contoh baik dalam agama Islam, maka dia mendapatkan pahala memberi contoh dan pahala orang yang mencontoh dia sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka orang yang pertama tadi, Bu, itu dapat pahala semua orang yang bersedekah setelahnya. Jadi semua orang yang bersedekah setelah dia, misalkan sodakoi duit 300.000, itu yang nyuntui pertama, untuk pahala seperti sedekahnya orang 300.000 itu, dalam keadaan yang sodakoh 300.000 gak dilongi belas sama Allah. Coba bayangin. Nah, ini ketika sedekahnya apa? Terang-terangan. Nah, tapi yo kita harus tahu keadaan kita masing-masing. Ada orang yang memang, Bu, gak iso dipuji setitik aja langsung sombong. Seperti panjenengan ini. Dilem titik metu sombongi. Nah, maka untuk yang model panjenengan begini jangan pamer. Timbang rugi entek pahalamu, nggih. Kalau Ustadz boleh? Ya luwe nemen bodoh ya. Nah, maka kita harus tahu diri, Bu. Mana sekiranya yang ketika ditampakkan itu tidak merusak niat, tapi dengan tujuan memotivasi orang lain, dan panjenengan yakin niatku gak akan rusak, lakukan. Tapi kalau panjenengan khawatir dengan ditampakkan itu akan merusak amalan, karena akan memunculkan niatan yang riya supaya dipandang oleh manusia, maka karuan gak usah ditampakkan. Faham gak? Nah, seperti itu. Nah, maka kalau ngelihat orang posting, Bu, ojo mesti dilokno. Gak ikhlas. Loh, sing ngerono sopo?
Siapa yang tahu? Kok Anda menuduh orang lain? Alhamdulillah. Ini katanya kena ain ini. Sudah, maka Anda menuduh orang lain yang itu bukan ranahnya manusia. Jangankan menungso, Bu. Saya mau tanya, malaikat. Malaikat. Tahu enggak niat panjenengan? Enggak tahu. Sekarang saya mau tanya, ketarik ngilokno saya narik enggak? Ini memfitnah ini. Purik mulai lo aku. Sudah tak kembalikan. Sudah, pertanyaannya, malaikat saja kan enggak tahu. Oh, Masya Allah. Itu biasanya karetnya di kanan kirinya sudah hilang. Jadi singgarai serete wis hilang sehingga dia gampang melingsih. Nah, bagaimana caranya? Dikasih di kanan kirinya double tip. Ngono gak ngerti ya. Nanti di kanan kirinya dikasih apa? Anda gak ngerti double tip. Solasi wala wali. Ya, Anda kasih apa? Solasi wala wali sehingga nanti apa? Dia akan apa? Kayak ada penahannya. Jadi walaupun dipenak nemen, dia tidak akan bercitat. Apa bercitat tuh? Ya seperti tadi dulu ya. Sudah, ini dibahas ya Allah. Sudah, saya lanjutkan. Apa dalilnya, Bu? Kalau malaikat itu tidak tahu kondisi niatannya manusia, yang penting panjenengan beramal ditulis sama malaikat. Dalam keadaan nanti di hari kiamat, ada yang oleh Allah dicoreti, gak masuk, gak masuk, gak masuk, gak masuk, gak masuk. Ini menunjukkan malaikat yang nyatet. Tahu apa enggak? Dalilnya apa? 3 orang yang pertama kali oleh Allah api neraka dinyalakan untuk mereka. Sering dengar kan? Nomor 1, orang yang mati di medan perang. Ditulis sama malaikat syahid. Nomor 2, orang yang loman. Ditulis sama malaikat dermawan. Yang nomor 3, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ditulis sama malaikat qari'ul Quran. Sampai di hari kiamat, yang kalau diikuti tulisannya malaikat, ya mereka tempatnya di surga. Ternyata tidak. Oleh Allah dipanggil satu persatu. Kamu mati syahid itu tujuanmu apa? Oh, meninggikan kalimatmu ya Allah. Allah bilang, kamu bohong. Tapi kamu melakukan itu supaya dibilang pejuang. Supaya dibilang pahlawan. Supaya dibilang jari. Jari itu apa? Kendel. Kendel itu apa? Pemberani. Dan kamu telah dapat sebutan itu. Maka oleh Allah amalannya dibatalkan, dicoret. Hanya gara-gara cari pengakuan dari manusia. Ini menunjukkan malaikat yang pertama nyatet. Dia tidak tahu, Bu. Wes yang penting ngamal yodi catet. Nah, malaikat saja tidak tahu. Apalagi ibu-ibu yang pakai kacamata kandel-kandel itu. Saya sekarang tidak sehat sudah, alhamdulillah. Walaupun ini rotok maksuditi, rotok ini. Ini bukan masalah tidak pakai kacamata. Carry, gara-gara saya tidak tahu ada pengajian ini. Saya tidak baca WA-nya Bu Sriyama ini, ya Allah. Sudah? Maka apa yang terjadi ibu-ibu sekalian? Jangan sampai menuduh orang lain ketika dia menampakkan amalannya. Jangan dituduh. Cukup dungak noai. Cukup didoakan. Apalagi sekarang para ustadz, Bu. Para ustadz itu sekarang hampir semuanya main di medsos. Gini apa nggih? Nah ini kalau sampai panjenengan senantiasa menuduh, kesian Bu, dungakno ya Allah, mudah-mudahan mudah-mudahan Gusti Allah njogo niate. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari niatan yang buruk, dari niatan yang salah. Semoga Allah menyelamatkan dari riya. Dungakno Bu. Jangan malah ibu-ibu posting lagi mengikut pengajian tahsin, mengikut pengajian setoran apalan. Oh, ini posting. Ngene iki riya ramal masuk blas hilang amalmu neraka. Ngene iki setor apalan mlebu neraka ya kayak Mbak. Iki lho Mbak. Lho. Iki lho. Ngene iki setor apalan tapi neraka yo ngene Mbak. Kayak ngene iki lho Mbak. Ditutupne fotone ustazahe. Terus setoran hafalan juz 27. Ngene iki ngene. Neraka ngene iki Mbak percuma. Karo awake dhewe ndek kene rasan-rasan Mbak. Lah bayangin akhirnya orang yang rasan-rasan ngerasa luwih apik timbang yang. Nah, ini panjenengan semua. Sudah. Kita lanjutkan. Sekarang minimal kita tahu 3 poin pertama. Poin nomor 1, pondasi amalan adalah ilmu sesuai sunnah Nabi dan ikhlas. Nomor 2, kalau riyaknya tidak muncul dari awal, kemudian orangnya tobat, insya Allah pahalanya kembali. Nomor 3,
jangan menuduh orang lain yang menampakkan. Karena menampakkan itu Allah Ta'ala memperbolehkan di dalam sedekah dengan tujuan untuk memotivasi orang lain. Walaupun ya kudu hati-hati. Jangan sampai dengan kita menampakkan justru menjadikan amalan kita rusak. Sekarang kita baca, silakan dibuka. Tentang riya. Riya adalah berbuat baik karena dipandang oleh orang lain. Ayat yang pertama, untuk yang belum punya bukunya, saya sudah pesan tapi nggak datang-datang. Qadarullah, nggak tahu, mungkin faktor nggak tahu apa. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Silakan ditulis dulu. Yang pertama surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Lihat artinya, qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, innama itu adatu hasrin, yang menunjukkan arti hanya. Jadi Nabi Muhammad itu disuruh ngomong kepada umatnya, aku ini hanyalah basyarun mithlukum, manusia seperti kalian. Jadi dari sisi manusiawi, Nabi Muhammad sama dengan kita. Capek, lapar, dan yang semisal dengan itu. Pernah terpancing, amarahnya normal, selayaknya manusia biasa. Akan tetapi yang menjadikan Nabi Muhammad berbeda dengan manusia seperti kita, satu poin. Apa perbedaannya? Yuha ilayya. Bedanya, Nabi Muhammad mendapat wahyu. Panjenengan dapat wahyu? Dapat? Jadi Lia Eden panjenengan. Kalau Anda ngaku dapat wahyu, jadi siapa? Lia Eden. Lah kok Lia Eden? Iya memang pemikirannya rotok, tapi kan namanya Lia Eden katanya gitu kan. Bedanya adalah aku mendapatkan wahyu. Innama ilahukum ilahu wahid. Apa wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Bahwasannya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Siapa dia? Allah. Kemudian ini masuk pada materinya. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Maka barang siapa di antara kalian yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya. Maksudnya perjumpaan ini apa, Bu? Kalau berjumpa dengan Allah, semua orang pasti berjumpa. Jangankan yang muslim. Jangankan muslim yang fasik. Yang kafir saja, pasti ketemu Allah dalam rangka apa? Hisab. Terus maksud barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maksudnya dua. Radiyatan mardiyah. Allah ridho kepadanya, dan dia pun ridho kepada Allah. Perjumpaan itu perjumpaan yang baik. Perjumpaan yang penuh dengan keindahan. Perjumpaan yang penuh dengan keselamatan. Itu maksudnya ayat ini. Karena kalau sekedar berjumpa, semua orang pasti berjumpa. Karena dia akan menghadapi masa hisab. Maka, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Orang yang berharap perjumpaan dengan Allah dengan baik, Allah ridho kepadanya, dia pun ridho kepada Allah. Maka syaratnya dua. Nomor satu, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Hendaknya dia melakukan amal salih. Yang dibilang amal saleh itu, Bu, amal yang sesuai tuntunan Kanjeng Nabi. Kalau amalannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak bisa dibilang amal soleh. Coba dalam surah Al-Mulk
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lihat. Liyabluwakum ayyukum liyabluwakum. Ayyukum ahsanu amala. Ahsan. Allah itu menciptakan alladzi khalaqal mauta, menciptakan apa? Kematian. Wal hayata, kemudian kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk Allah memberikan ujian. Ujiannya apa? Bukan ujian hidup, bukan. Ayat ini tidak berbicara tentang ujian hidup. Suami kasar, ya Bu ya? Ada yang suaminya kasar? Makhluk halus berarti. Suaminya ngamuan, suaminya medit, podo kabeh lah ya. Tenang Pak, tak bela nih Pak, tenang aja. Ayyukum, siapakah di antara kalian ahsanu, yang amalnya paling ahsan. Ahsan ini artinya dua. Nomor satu, aswabuha. Aswabuha, sing paling bener. Apa sing paling bener itu? Yang paling sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi. Itu loh ahsan. Jadi ahsan itu gak sakarepe dhewe. Wiritan ping 70.777. Golek wis iso dadi wapres masih umure durung 40 tahun. Masya Allah. Live. Contohnya apa ya selain itu ya? Aswab, yang paling benar. Artinya yang paling benar itu apa Bu? Yang paling sesuai dengan sunnah. Makna yang kedua, ahsan itu apa? Akhlasuha. Yang paling ikhlas. Nah, maka yang Allah minta dalam amalan kita Bu, yang paling sesuai dengan sunnah Nabi, itulah pentingnya ilmu. Panjenengan tahu dari mana Nabi mengamalkannya seperti ini kalau panjenengan tidak punya ilmu. Yang kedua, akhlasuha, yang paling ikhlas. Tidak boleh kecampuran setitik pun, jangan kecampuran Bu. Nah, ini yang Allah minta dalam surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau dalam Al-Kahfi 110, sing paling terakhir, ayat paling akhir. Apa Allah bilang? Faman kana yarju liqa'a rabbi. Kalau panjenengan kepingin ketemu dengan Allah dalam keadaan Allah senang, Allah ridho, Allah bangga dengan panjenengan. Kepingin boten? Mudah-mudahan kita semuanya dapat ya. Amin ya rabbal alamin. Syarat pertama, falya'mal 'amalan shaliha. Tidak ada Islam tanpa amal, itu tidak ada. Fraiso, bapakku ini mantan presiden. Ya bangga. Bangga itu apa? Tetap dihisab. Jangankan panjenengan, jangankan saya. Itu Siti Fatimah radhiyallahu anha digugah sholat tahajud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ngomong apa? Aku tidak bisa menyelamatkan dirimu sedikit pun dari azab Allah. Maka apa? Anqidhi nafsaki minan nar. Selamatkan dirimu sendiri dari api neraka. Bagaimana caranya? Disuruh sholat apa? Tahajud. Putri Nabi yang paling dicintai. Terus, bibinya Nabi. Saudara sebapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibunya Az-Zubair ibnul Awam. Yang disebut Nabi ketika Nabi naik di bukit di kota Mekah. Kemudian Nabi mengatakan, ayo semuanya masuk Islam. Siapa namanya itu? Ibunya
Zubair bin Awam siapa? Saya yakin Anda tidak tahu. Ummu Zubair. Lah ya bagus, Ummu Zubair. Masya Allah, ya pinter panjenengan, ya tidak salah. Cuma kan yang saya maksud bukan itu. Namanya siapa? Sofia. Bapak-bapak lo tahu, Mas. Masya Allah, Pak. Ini, Pak. Ini susah ini, Pak. Diceramai panggang ini, Pak. Namanya siapa? Sofia binti Abdul Muttalib. Yang dia seibu sebapak dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Kalau sama bapaknya Nabi Abdullah, beda ibu. Beda ibu. Nah, itu ketika Nabi Muhammad ceramah, dikumpulkan semua Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, Bani Abdul Muttalib, Bani Kilab, dikumpulkan semua. Rasulullah tanya apa? Percaya nggak kalian kalau saya ceritakan di belakang gunung ini ada pasukan besar yang akan menyerang kalian? Mereka bilang apa? Percaya. Kamu ini orang jujur, anak ewang jujur, gak tahu ketok ngapusi. Percaya. Percaya nggak kalian kalau saya sebut ini? Percaya. Sampai Nabi Muhammad terakhir bilang apa? Sekarang saya mau ngomong. Saya ini oleh Allah diperintah untuk menyampaikan kepada kalian peringatan tentang neraka dan saya ajak kalian masuk surga. Dengan cara apa? Mentauhidkan Allah dan meninggalkan berhala itu. Langsung Abu Lahab bilang apa? Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka kamu ini Muhammad ini. Apa hanya untuk perkara ini kamu kumpulkan kami di tempat ini? Baru sama Allah dijawab, tabbat yada abi Lahab. Bukan Nabi Muhammad yang celaka, tapi Abu Lahab. Nah, ketika momen itu, Bu, salah satu yang dipanggil siapa? Sofiyah binti Abdul Muttalib. Ya Sofiyata binti Abdul Muttalib, anqidhi nafsaki minan nar. Selamatkan dirimu dari api neraka. Dengan cara apa? Mentauhidkan Allah. Itu orang-orang deketnya Nabi. Gak mungkin selamat lek gak ngelakoni amal soleh. Fatimah dibangunkan sholat tahajud. Anak-anaknya Nabi yang lain dibangunkan sholat tahajud. Semuanya disuruh sholat tahajud. Karena apa? Nabi ngomong, aku gak iso nyelamet awakmu teko azabe Gusti Allah. Nah maka syarat pertama, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholihan. Nah, amal soleh itu, Bu, adalah amal yang sesuai tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua apa? Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Ojo sampai syirik. Dan syirik di dalam ayat ini mengandung dua. Nomor satu, bisa jadi syirik secara amalan. Nomor dua, syirik secara niat. Nomor satu, syirik secara apa? Amalan. Seperti apa? Memberikan persembahan kepada selain Allah. Seperti apa? Berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada selain Allah. Seperti apa? Meminta perlindungan kepada selain Allah. Seperti apa? Meyakini ada kekuatan besar yang datangnya bukan dari Allah. Syirik. Tapi di dalam ayat ini bukan cuma syirik amalan, termasuk di dalamnya syirik di dalam niat. Ngelakoni sholat, yang awalnya sholat itu inna sholati lillahi rabbil alamin, yang awalnya harus hanya karena dan untuk Allah, madep mantep marang Gusti Allah, ternyata sholatnya untuk apa? Untuk cek ketok sholat. Seperti sholatnya siapa? Orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wong munafik itu, enggak usah ngomong wong munafik lah. Kita ini kalau munafik itu cirinya apa, Bu? Kalau kate sholat terus imamnya lewat, waduh sengiku mana imam? Aduh salamat. Suaranya gak enak dowo. Tuh. Masya Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau diajak sholat, males. Tapi lihat, Allah mengatakan qamu. Qamu itu apa? Ngadeg. Berarti munafik saja tetap sholat. Yang kedua, cirinya orang munafik kalau sholat apa? Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sholatnya hanya untuk mencari pandangan manusia. Maka ada hadisnya, orang munafik itu sholatnya sing paling abot sholat apa?
Isya dan subuh. Kenapa isya dan subuh? Isya wis peteng, subuh durung padang. Jadi sholat gak enek pengaruhe, karena mereka sholat pengen dilihat, sementara mereka mikir, buat apa sholat kalau gak kelihatan? Panjenengan begitu juga? Ndak? Sombong, ucuk, ria. Padahal Imam Hasan Basri bilang apa? Kalau tidak khawatir jadi orang munafik, itulah munafik yang asli. Panjenengan begitu? Mulai menang, guys, mulai menang. Nah, itulah perempuan ini, ya. Sudah lanjut. Maka ingat, dalam surah Al-Kahfi ayat 110 ada ayat yang berbicara secara tersurat dan secara tersirat untuk kita menjauhi riya. Apa ayatnya untuk kita menjauhi riya? Fala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sampai kalian syirik di dalam ibadah kalian kepada Allah. Salah satu maksudnya syirik di dalam ibadah, yaitu syirik di dalam niatan, yaitu ketika Anda melakukan ibadah yang harusnya hanya untuk Allah, ternyata untuk Allah ada, tapi juga untuk selain Allah. Berarti menduakan Allah di dalam niat. Namanya syirik. Ayat hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala menceritakan tentang dirinya. Ini hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Ana aghna syurakai anis syirik. Aku ini, kata Allah, adalah zat yang paling tidak butuh konco. Tidak butuh apa? Teman. Tidak butuh. Aku ini adalah orang yang adalah zat yang tidak butuh dengan sekutu. Artinya Allah itu apa? Al-Qayyum. Apa Al-Qayyum? Nah, yang maha berdiri sendiri. Tidak butuh penopang. Tidak butuh, apapun tidak butuh. Allah bahkan tidak butuh alam semesta. Allah tidak butuh makhluk. Allah tidak butuh segalanya. Allah itu ada sebelum semuanya. Dan Allah itu yang awal sebelum ada apapun sebelumnya. Itulah Allah Al-Qayyum. Zat yang maha berdiri sendiri. Maka termasuk di dalam niat. Allah tidak butuh. Lala apa kata Allah? Kok kata aku digolek ini konco dalam urusan niat itu loh. Maka Allah berfirman, aku yaitu Allah, aghna syurakai ani syirik. Adalah zat yang paling maha tidak butuh dengan adanya sekutu. Terus maksudnya Allah apa dengan kalimat ini? Ternyata Allah berbicara tentang niat. Allah Ta'ala dalam tanda kutip ya, maaf ya, ini pakai bahasa kita. Allah Ta'ala itu cemburu kalau panjenengan mencari selain Allah bersamaan dengan panjenengan mencari Allah. Itu Allah cemburu. Wes, sekarang kita sedang tidak berbicara tentang Allah. Nge? Kita sedang berbicara tentang perempuan. Perempuan mau diduakan? Loh, coba yang kompak gitu, yang kompak. Perempuan mau diduakan? Padahal boleh. Tetap tidak mau. Karena apa? Diduakan itu memang sesuatu yang padahal boleh apa enggak? Padahal boleh. Apalagi sesuatu yang tidak boleh. Ini perempuan boleh diduakan, Pak? Boleh, silakan, Pak. Silakan. Boleh. Tapi tetap perempuan merasa apa? Tidak rela. Nggih apa nggih? Sekarang bagaimana? Dalam keadaan perempuan itu, ini mohon maaf sekali, panjenengan jangan mesti poligami, jangan gitu ya. Ini saya mau ngomong supaya panjenengan berpikir lebih jernih. Begini, dalam keadaan menduakan perempuan itu bisa jadi karena perempuannya yang butuh. Bisa jadi karena perempuannya yang butuh. Itu pun Anda tidak mau, padahal Anda tahu, aku jadi ya butuh tapi mau. Contoh, non sewu nggih. Ada perempuan yang setelah menikah sekian tahun, dipastikan dengan dokter, oh memang tidak bisa. Karena mungkin apa? Ada kendala di dalam sel ovumnya, ada kendala dalam kandung rahimnya, segala macam lah. Yang itu urusannya dokter. Akhirnya, dia ngerti, suamiku ini butuh seorang anak. Tapi ngandalkan saya, sampai mati tidak akan punya anak kalau secara manusiawi.
Maka dalam keadaan dia ngerti, itu boleh. Dia juga butuh. Tetap gak mau ngomong sama suaminya. Wes mas, lek sampean kerso, monggo mas. Karena saya ngaku, memang saya ada kekurangan. Atau kendala-kendala yang lain. Dalam keadaan Anda butuh, dalam keadaan secara syariat boleh, tapi Anda kan tidak mau. Non sewu, dan ini biasa saja, normal ya. Apalagi tanpa berusaha menyamakan antara Allah dengan makhluk, Allah tidak butuh disekutukan. Karena alam semesta beserta seluruh isinya itu dalam kendali siapa? Allah. Dan bukan cuma Allah tidak butuh, Allah mengharamkan itu dilakukan oleh siapa? Hambanya. Nah, maka ketika Allah mengatakan aku satu-satunya zat yang maha tidak butuh sekutu, ternyata urusan itu berbicara tentang niat. Sekarang lihat. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi, maka barang siapa melakukan suatu amalan yang dia menyekutukan diriku dengan selainku di dalamnya. Berarti niatannya Bu tidak murni untuk selain Allah, enggak. Panjenengan perhatikan baik-baik. Niatannya untuk Allah, tapi digabung juga ada untuk selain Allahnya. Jadi sholat. Memang sholatnya apa? Inni wajjahtu wajhiya. Pokok semuanya untuk Allah. Tapi nek jero niati, ya ono kepikiran nih. Cek maratuwaku rurek le aku iki wong soleh. Mau sok biyen dilok no terus beh koyo gano api iblas. Nah, maka yang seperti ini masuk dalam hadis menyekutukan Allah di dalam niat. Maka Allah berfirman, barang siapa melakukan suatu amalan yang dia di dalam amalan itu menyekutukan Allah dengan selain Allah. Menyekutukan Allah dengan selain Allah. Berarti ada untuk Allahnya, tapi kecampuran juga untuk selain Allah. Apa yang terjadi? Lihat hasilnya. Allah berfirman, taraktuhu wa syirkahu. Maka aku tinggalkan dia dengan amalannya tadi. Allah tidak mau cawe-cawe memberi pahala, dan aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Maka nanti ketika di hari kiamat ada riwayat begini. Orang-orang yang syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu minta pahala kepada Allah. Terus Allah bilang apa? Sini. Dipanggil orang itu, ditanya, kamu dulu beramal untuk siapa? Kan di hari kiamat tidak bisa bohong sudah. Ketahuan, ternyata dia beramal untuk jadi ini, untuk jadi itu, untuk dapat ini, untuk dapat itu. Maka sama Allah apa yang dia tuju dengan amalnya waktu di dunia sama Allah dipanggil. Terus Allah bilang apa? Wes, jaluk ona wongiku. Dalam keadaan orang-orang tersebut sudah tidak mampu memberikan manfaat ataupun menolak mudarat. Katanya Allah, ya sudah, kamu dulu di dunia yang kamu tuju dia kok. Maka sekarang di akhirat minta bayarannya sama dia. Adil apa enggak? Adil. Maka eman-eman Bu. Ayo Bu, bismillah. Latihan nonton niat. Sampai para ulama salaf mengatakan apa? Majahadtu nafsi mujahadataha alal ikhlas. Tidak ada perjuangan yang paling berat yang aku lawan diriku sendiri kecuali ketika aku melawan diriku untuk ikhlas. Jadi yang paling abot itu apa? Ikhlas. Salat gak sepiro abot, poso gak abot, sedekah gak abot, ngaji gak abot. Karena apa? Sing penting enek waktu, enek kemampuan, enek kesempatan bisa. Tapi setelah itu kita dituntut apa? Nah itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang ikhlas. Amin. Maka pada hadis ini jelas, riya itu menafikan tauhid. Sekarang saya mau tanya, riya menafikan apa? Tauhid. Pertanyaannya Bu, kenapa riya dibilang menafikan tauhid? Karena riya itu termasuk bentuk syirik. Syirik di dalam apa? Niat. Maka orang yang niatannya terpecah antara Allah dan selain Allah, maka dia bukan orang yang mentauhidkan Allah. Karena arti mentauhidkan itu apa? Mengesakan. Allah dijadikan satu-satunya di dalam tujuan. Ketika ada tujuan yang lain selain Allah, berarti dia tidak mengesakan Allah. Kalau tidak mengesakan, namanya tidak mentauhidkan Allah. Kalau tidak mentauhidkan, berarti dia melakukan apa? Faham sampai sini?
Alhamdulillah. Sekarang hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya. Hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibu-ibu perhatikan nggih. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Rasul bilang, tahu enggak kalian? Ada sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian. Yang lebih aku takuti, oleh Rasulullah lebih ditakuti terhadap umatnya ini dibandingkan fitnahnya Dajjal. Jadi Rasulullah itu open banget dengan umatnya. Rasulullah apa? Open banget dengan umatnya. Sampai Rasulullah bilang apa? Ada sesuatu yang aku khawatirkan terjadi kepada umatku. Aku khawatir banget kejadian sama umatku. Yang kekhawatiranku ini lebih besar dibanding kekhawatiranku terhadap umatku atas fitnahnya Dajjal. Sekarang lihat. Apa itu? Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah kamu aku beritahukan tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa umatku dibandingkan fitnah Dajjal? Apa itu? Qalu bala. Ya Rasul, mau. Apa itu ya Rasul yang panjenengan khawatir banget terjadi kepada kami? Rasulullah bersabda, asyirku al-khafiyu, syirik yang tersembunyi. Maka dibilang seperti apa? Pasir hitam di atas batu hitam di gelapnya malam yang gelap gulita. Wes, hati-hati. Saya ngomong begini, Bu. Ini dalam keadaan dek jurone hati podo-podo dengan panjenengan. Ya Allah, ojo sampai gitu loh. Karena apa? Ini Rasul katakan seperti pasir hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Bahkan mungkin kita sendiri gak sadar. Mungkin kita sendiri tidak sadar. Disitulah pentingnya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Disitulah pentingnya saling ngiling no Bu. Ustaz, hati-hati. Saya ngingetin panjenengan, panjenengan ngingetin saya. Biasa. Nggak usah gengsi. Oh, coba mengingatkan. Ustaz, nggak usah begitu. Biasa saja. Iya. Nggak usah ngotot. Karena, mohon maaf. Kita ini Ustaz hanya karena kita ini bisa menyampaikan. Belum tentu secara akhlak, perilaku, budi pekerti, amalia keseharian. Saya yakin panjenengan lebih top dibanding saya. Serius, ini bukan basa-basi. Ustadz Rifki tawadhu. Tawadhu apa? Kebentuk yang ada. Ya, sudah. Maka Rasulullah mengatakan apa yang paling dikhawatirkan adalah syirik tersembunyi. Berarti tetap, walaupun tersembunyi, Rasul membahasakan riya itu apa? Syirik. Syirik di dalam niat. Qala asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajulu. Kemudian seorang laki-laki berdiri. Fayusalli. Dia salat. Fayuzayyinu salatahu. Salatnya diapi. Lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Karena dia tahu ada yang sedang melihat dia salat. Nah, Rasulullah ngasih contohnya apa? Amalan. Salat. Kemudian berdiri. Ketika dia tahu ada seorang laki-laki atau siapapun yang melihatnya, atau kalau sekarang bahkan kamera apa? CCTV. Tapi Masya Allah, Ahmad Yani CCTV-nya pas HP saya hilang di sana pas gak kena CCTV. Allahu Akbar. Saya tanyakan yang pegang kamera CCTV, coba dicek, Ustaz, posisi di sebelah itu pas ketentangan tiang masjid. Masya Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi kok mikir kok ya apes kok pas di kono gak kena CCTV. Kalau saya malah curiganya, enggak usah jadi masalah. Lanjut.
Astagfirullah wa atubu. Sepirang tahun Bu Sri Amaya, sudah lama. Sudah ada 2 tahun mungkin? Lebih ya. Kok seiling ya? Karena kalau mengingatkan orang lain apa? Lupakan. Allah ganti yang lebih baik. Ini Anda tahu HP saya nih? 19 juta. 19 koma, enggak koma, 19 koma. Anda tahu apa riwayatnya ini? Saya mau manasik haji, HP saya ke masjid jatuh, prek. Mati ti. Saya kirim ke salah satu temen yang di travel itu, saya suruh ganti LCD. Karena nggak bisa cepet. Ba'dal Isya, perwakilan dari travel nelpon saya, Ustadz sudah waktunya manasik. Saya kan HP saya di servis, nggak tahu. Waktunya dia marah-marah datang ke kamar saya. Ustadz, udah waktunya manasik. Gimana sih? Ditunggu jemaah. Saya telepon gak diangkat. Bukan gak diangkat, habis saya mati, rusak. Saya bilang, gak terima dia. Besok sarapan dikasih ini. Saya cek di Google, 19 koma. Tahu gitu mentahnya saja. Saya belikan yang lain. Sudah. Maka apa? Ketika dia lihat ada yang melihat, termasuk sekarang lewat apa? Kamera CCTV. Mungkin dia sengojo. Kayak nek wong, tapi nek kamera. Ustaz. Dia nangis dalam sholatnya. Karena ada kamera apa? CCTV. Nah sudah. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah. Syirik tersembunyi yang Rasul lebih khawatir itu menjangkiti kita dibandingkan kita terkena fitnahnya siapa? Dajjal. Baik ibu-ibu ya. Jadi kenapa pembahasan tentang niat yaitu riya masuk dalam kitab tauhid? Kenapa? Karena riya menafikan tauhid. Karena tauhid itu mengesahkan Allah di dalam setiap perbuatan dan di dalam niat. Maka ketika niatan kita bercabang antara Allah dengan adanya selain Allah, maka itulah yang namanya syirik. Sekarang kita baca kandungan bab ini. Nomor 1. Tafsir surah Al-Kahfi ayat 108. 110. Saya baca itunya tuh. Tafsir surat Al-Kahfi ayat 110. Apa penafsirannya? Ayat ini menunjukkan bahwa amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali apabila memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, ikhlas semata-mata karena Allah. Syarat kedua, sesuai tuntunan Rasul. Karena amal solih tidak dibilang amal solih kalau tidak sesuai tuntunan Rasul. Yang kedua, masalah yang penting sekali yaitu bahwasannya amal solih. Kalau dibilang amal soleh berarti sesuai tuntunan siapa? Rasulullah. Maka apabila bahwa amal soleh, apabila kecampuran dengan sesuatu yang bukan karena Allah, maka oleh Allah tidak diterima. Eman apa enggak? Eman. Jadi bukan berarti untuk selain Allah saja, tapi apa? Kecampuran. Jadi ada untuk Allahnya, tapi ada apa? Udang di balik batu, peyek batu. Maka amal itu nasibnya bagaimana? Tidak diterima. Yang ketiga, disebutkan alasan yang menyebabkan hal tersebut. Maksudnya apa? Kenapa kok amalannya tidak diterima? Itu loh maksudnya begitu. Kenapa kok amalan yang niatannya kecampur antara Allah dan ada tujuan selain Allah, kenapa amal itu tidak diterima? Sebabnya bahwa Allah adalah zat yang amat menolak perbuatan syirik. Karena syirik itu merusak sifat kemahacukupan Allah. Seakan-akan panjenengan kalau melakukan syirik di dalam niat, seakan-akan panjenengan tidak cukup hanya dengan Allah saja. Faham tidak? Jadi seakan-akan ganjaran dari Allah itu untuk panjenengan belum cukup. Maka panjenengan mencari niatan selain Allah supaya apa? Dapat tambahan. Maka Allah murka. Karena apa? Allah itu Al-Qayyum, zat yang maha berdiri sendiri. Allah mampu memberi apapun yang Anda minta ketika Anda hanya menjadikan niatan itu murni karena Allah. Berarti kalau Anda memiliki 2 niat, Anda menganggap seakan-akan Allah belum cukup. Ini gak cukup lah Gusti Allah tak iki. Terus ya apa? Terus ini
diniatkan untuk Allah, biar dapat sesuatu dari Allah. Kita niatkan juga untuk perkara duniawi, biar juga dapat urusan duniawi. Nah, maka Allah murka dan itu merusak tauhid. Yang keempat, alasan lainnya bahwa Allah adalah sekutu yang terbaik. Jadi kalau Anda mau cari teman, cukup teman Anda siapa? Allah. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan Allah. Anda sudah dapat yang terbaik, kenapa Anda masih mencari sesuatu yang tidak baik? Yang kelima, Nabi Muhammad di dalam pembahasan ini disebutkan dalam hadis yang sahih, sangat mengkhawatirkan umatnya itu terjangkiti penyakit riya. Kepingin dipandang, kepingin diakui, kepingin dipuji, kepingin dinomorsatukan, kepingin ketok dengan repot. Maka itu yang paling dikhawatirkan oleh siapa? Nabi Muhammad. Berarti Bu, kalau Nabi Muhammad sangat khawatir, maka maksudnya dua. Panjenengan ingat-ingat, angan-angan. Nomor satu, perkara ini dosanya besar. Dosanya besar. Maka menjadikan oleh Nabi Muhammad diberikan contoh secara amalan. Apa contoh amalan dari riya itu? Contohnya adalah seseorang melakukan sholat dengan niat karena Allah. Ternyata ada orang yang melihatnya. Ketika dia tahu ada orang yang melihatnya, maka sholatnya apa? Diperbagus, tambah dowo. Yang awalnya mau baca kulhu, diganti langsung baca inna a'toina. Sama-sama ya. Yang awalnya mau baca kulhu, langsung baca al-ghosyiyah. Hal adaka. Padahal gak apa deh. Terus pas tengah-tengah mikir, gak ngalih-ngalih rek selantek iki ayat gak apa lagu iki. Nah, maka sholatnya diperindah dengan pandangan orang lain. Itu menunjukkan apa? Memang dari awal dia ingin dipandang oleh manusia. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.